dibagi umpamanya undang-undang terkait kedaerahan seperti otonomi daerah, undang-undang desa, pilkada, kalau pilkades gitu, terus undang-undang daerah otonomi baru. Nah, kalau itu diserahkan ke DPD RI sampai pengambilan keputusan kan sangat fair sebenarnya, karena punya kredibilitas dan juga kemampuan yang sama. Ya, anggarannya, dananya, proses legislasinya sama, ada naskah akademik, pembahasan sampai kepada uji sahe di kampus-kampus itu semuanya dilakukan oleh DPD sebagaimana dilakukan oleh DPR RI gitu. Apa yang membedakan? Kalau masyarakat mengajukan undang-undang kan tidak serinci itu kegiatannya. Paling menyusun naskah akademik itu juga kalau punya dana atau ada yang mendanai. Kalau tidak ada yang mendanai, udah nggak bisa. Jangankan tingkat pusat misalkan, DPRD saja ketika mau membuat peraturan daerah perda, apalagi perdes begitunya di BPD, nah itu kalau tidak punya dana untuk pembuatan naskah akademik mah susah, ya. Kecuali ada sekelompok orang yang dengan sangat tulus membantu desa, membantu kabupaten, kota, atau nabi provinsi, katakanlah ada universitas atau kampus yang membuatkan naskah akademik tanpa biaya. Tapi jarang sekali karena rata-rata itu harus menggunakan biaya besar. Itu contoh dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, selain itu DPD maupun DPR itu sama. Nah, pengawasan. Nah, hanya saja produk pengawasan itu nanti kalau produknya itu adalah katakanlah lagi-lagi masuk ke regulasi, misalkan sekarang kita bicara undang-undang desa masukan dari Bapak dan hadirin sekalian, Pak Kades misalkan, mangga silahkan. Ada catatan apa dengan undang-undang desa? Ada kekurangan apa? Nah, kalau saya tampung nanti kemudian saya jadikan sebagai bahan aspirasi dari bapak-bapak sekalian dan hadirin sekalian, kemudian saya nanti bawa ke pusat dan dibahas di DPD RI. Nah, kalau rekomendasinya bentuknya adalah revisi undang-undang misalkan, ini undang-undang desa udah bagus, cuman banyak hal-hal yang belum dijelaskan atau belum sempurna, perlu kita sempurnakan sehingga produknya revisi undang-undang. Nah, DPD insya Allah bisa membuat rancangan undang-undang revisi misalkan berdasarkan aspirasi masyarakat, misalkan perangkat desa sekarang kan belum mendapatkan jatah yang cukup, misalkan kita masukkanlah ke situ ya tentang keuangan desa dan lain sebagainya, atau tentang BUMDes. BUMDes juga menjadi salah satu pilihan yang sekalipun sudah ada undang-undang Omnibus Law, tapi BUMDes ini belum tersentuh secara baik ya oleh undang-undang Omnibus Law ini, sehingga kami DPD berinisiatif tetap untuk mengajukan rancangan undang-undang BUMDes itu. Nah, rancangan BUMDes kemudian termasuk revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu juga sudah menjadi kesepakatan kami di DPD untuk dijadikan sebagai RUU inisiatif DPD RI. Nanti tetap sayangnya nanti masuknya tetap ke DPR lagi. Nanti telangkung DPR disetujui syukur, nggak setujui mah piraku gitu ya. Piraku kudu istilahnya daerah kan begitu. Nah, Bapak dan hadirin sekalian, memang kalau melihat kepentingan daerah ini jangan melihat saya sebagai anggota sekarang, tapi lihat lembaganya. Cukup strategis. DPD itu menjadi mitra dari daerah. Mulai dari pemerintahan desa, pemerintahan kota kabupaten, bahkan pemerintahan provinsi, DPD itu sangat strategis jadi mitra. Kenapa? Karena kami terus terang saja dalam kunjungan-kunjungan ini seperti reses dan lain sebagainya, itu sangat-sangat mengedepankan persoalan-persoalan daerah. Ya, aspirasi daerah tentang dana perimbangan pusat dan daerah misalkan. Bagaimana supaya daerah mendapatkan dana perimbangan yang lebih besar? Persoalan
pemekaran, bukan hanya persoalan supaya dana pusat mengalir lebih banyak lagi ke daerah, tapi pertimbangan pelayanan. Ya, jangan sampai orang mau ngurus pelayanan aja sudah sampai 6 jam seharian gitu, padahal cuma ngurus KTP atau ngurus apa gitu ke kantor kabupaten. Cukuplah di separuhnya deh 3 jam aja gitu ya. Nah, makanya perlu ada sampai ada pemekaran. Di samping tentu saja kebijakan-kebijakan yang lain, bukan hanya persoalan keuangan. Yang tidak kalah penting sebenarnya termasuk pemekaran desa. Ada desa-desa kayak Guranteng itu 2000 hektar satu desa itu. Ya, itu kan sebenarnya sudah layak dimekarkan. Kalau mau pemekaran, ya, sehingga dengan dimekarkan itu kan dana juga bisa masuk yang tadinya cuma 1 miliar. Kalau jadi 2 miliar kan gitu. Kalau jadi 3 miliar. Kalau saya memang secara pribadi lebih mengedepankan pemekaran desa itu lebih strategis buat menambah anggaran daerah. Kenapa? Contoh gini, kalau sekarang kita memekarkan satu kabupaten misalkan, yang tadinya 3 triliun, yang sekarang misalkan dapat 2 triliun yang baru. Nah, 2 triliun itu memang bisa mengelola sekian desa di situ. Tapi dananya kan dananya adanya di Pemda kan, tidak di desa. Tapi kalau dimekarkan misalkan Jawa Barat dimekarkan kalau 2 triliun itu bisa jadi 2.000 desa. Betul nggak? Kalau jadi bisa 2.000 desa dan langsung dananya itu ke desa-desa, tidak ada di Pemda, tidak. Ini juga satu pertimbangan strategis. Saya terus terang, apalagi sekarang di tengah-tengah moratorium ya, adanya penundaan sementara, tidak ada DOB, daerah otonomi baru, tidak ada pemekaran. Sebenarnya desa sangat strategis untuk diajukan. Apalagi perbandingan Jawa Barat itu masih ketinggalan. Jawa Barat itu baru 5.300-an, sementara Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah di atas 7.000. Bedanya saja 2.000 itu kan 2 triliun. Mas saya bilang tadi, kalau 2 triliun itu untuk satu kabupaten, itu hanya dapat satu kabupaten. Walaupun di situ ada, katakanlah ada ratusan desa, bisa. Tapi dana 2 triliun ini tidak bisa langsung ke desa. Bahkan, maaf ya, rata-rata pemerintahan daerah itu dana untuk belanja pegawai itu bisa mencapai 60-80%. Jadi hanya 40% saja maksimal tuh yang bisa diberdayakan untuk dana pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau dana desa, sabaraha 70-80% itu untuk dana belanja belanja ini, bukan belanja pegawai. Pegawai berapa persen dapatnya dari Dari dana desa nggak ada? Nggak ada sama sekali. Hanya 2. Yang ada paling dari PADES nantinya, dari PADES, dari ADD itu ada. Tapi kalau dana saya bilang tadi 1 miliar ke desa itu bisa 80 sampai bisa 90% itu memang belanja untuk pembangunan desa. Ya kan, ekonominya, sektor termasuk BUMDes segala macam. Nah, saya kira itu sedikit wawasan pengetahuan tentang DPD, betapa DPD juga sangat strategis ya untuk memikirkan persoalan-persoalan daerah itu sampai ke tingkat itu. Ya. Kalau DPR kan memang skalanya nasional rata-rata, sehingga perundang-undangannya lebih ke nasional, sehingga bicara tentang otonomi daerah, ya, kemudian kewenangan-kewenangan daerah yang sekarang juga oleh Omnibus Law sudah mulai ditarik kembali sebagian, ya, terutama tentang perizinan untuk hal yang strategis, misalkan proyek strategis nasional itu langsung pusat. Kadang-kadang desa nggak tahu menau, tiba-tiba nanti ada aja, ini sudah dikuasai, lahan ini sudah diambil, ya sudah. Nah, itu tentu bukan berarti tidak boleh bersuara, kita boleh saja kemudian mengajukan pertimbangan-pertimbangan supaya oke lah, kalau memang sudah jadi proyek strategis, tapi tolong dipertimbangkan aspek
budaya masyarakat, aspek ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita yang punya lahan tapi yang kerja dari orang lain. Dan itu terjadi seperti di Sulawesi Tenggara, ya. Bahkan tidak sedikit kemudian yang justru datangnya dari tenaga kerja asing. Ya, karena investornya dari luar negeri, maka dia bawa juga. Alasannya untuk men-set up mesin-mesin dan operasionalnya, bagaimana mengoperasikan mesin-mesin itu. Tapi kenapa sampai ratusan, sampai 500, sampai bahkan sampai ribuan? Kalau tenaga ahli kan nggak perlu sampai 500-an, cukup 10-20 juga selesai. Ya, selebihnya gunakanlah tenaga kerja dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bisa melakukan dan transformasi pengetahuan. Transfer pengetahuannya kan bisa dilakukan. Ya, kita juga tuh bodoh-bodoh banget gitunya ngurus. Ya, secanggih apapun teknologinya, handphone kayak sebarisa ya nama. Kita gitulah. Nah, dari sisi itulah kemudian kalau bicara tentang pada akhirnya desa dengan undang-undang desa kan sudah tahu ya apa saja, terutama 4 kewenangan, yaitu tentang pemerintahan desa, kemudian tentang pembangunan desa, tentang kemasyarakatan desa, dan pembangunan masyarakat desa. Nah, masing-masing dari 4 kewenangan itu punya rincian-rincian seperti misalkan terkait dengan pemerintahan desa, bagaimana pemerintahan desa, apalagi pembangunan desa, mengelola aset desa dan lain sebagainya. Situ Gede punya berapa hektar tanah bengkoknya? 3 hektar. Hanya 3 hektar. Kalau luas wilayah berapa? Berapa? 341 hektar ya. Bandung 250 yang teman-teman di Bandung. Nah, tapi yang tadi Buranteng itu 2000 berapa gitu. Ya itu sakecamatan dia mah. Jadi kecamatan Pager Ageng yang Buranteng ada di situ, itu luas Burantengnya bisa seluas kecamatan. Di sini kan cuma 341 hektar kan kira-kira gitu. Nah, ini penduduknya berapa? Kalau 7.000 ya. 7.000 itu yang tercatat kependudukannya di sini di di catatan sipil ya, di sini berarti 7.000. Kakaknya 2.000. Kakaknya 2.200 ya. Berapa RW Kang? 13. RT-nya 35 ya. Jumlah kakak 2.272. Kakak ya, jumlah kakak di sini. Ya ini sebenarnya kalau bicara tentang hal itu potensi banget. Kalau PADS-nya berapa? Kalau kemarin kita sempat 19 juta di tahun 2019. Berapa? 19 juta. 19 juta per tahun. Tahun Ya. 2020 ini kosong ya. Kalau Carik Desa tadi yang 3 hektar dikelola siapa? Dikelola masyarakat. Bentuknya apa itu? Sawah? Bukan pertanian, kebun. Pertanian kebun ya. Nah ini juga mungkin beberapa tantangan sebenarnya kalau kita, terutama Pak Dedi sebagai Kades itu berani mengambil keputusan untuk pengembangan minimal itu dulu lah ya, minimal mulai dari optimalisasi aset desa misalkan, itu juga tanpa menghilangkan kerjasama dengan masyarakat yang mengelola, tapi ditata dikelola dengan baik ya, sehingga nanti bisa konsepnya bagi hasil atau apa, sehingga win-win ya, jangan sampai ada tahun yang kosong sama sekali. Padahal kalau saya ngitung, kalau lahannya lahan padi misalkan, tapi kan kadang-kadang selain padi bisa lebih untung daripada padi kan, kadang-kadang bisa begitu kan untuk tanaman-tanaman tertentu ya.
Kayak sekarang ditanami apa yang 3 hektar itu? Palawija, ada yang jagung. Jagung yang seperti itu. Nah, kalau padi saya sering hitung, kalau 1 hektar padi itu kan paling tidak bisa dapat dah sekitar 5 juta bersih mah dapat lah dari situ. Kalau 5 juta bersih kali 3 hektar kan 15 juta. Kalau setahun 2 kali panen paling tidak. Ya, 2 kali. Ini untuk padi kalau padi. Berarti kan 15 kali 2 saja misalnya sudah 30 juta. Itu saja sudah lumayan. Ya, peningkatannya bisa sebesar itu. Nah, selain rata-rata di sini lahan apa pertanian sama? Pertanian. Cuman lebih ke perkebunan. Iya. Kalau sawah berapa luas? 82. Berapa luas? Hah? Misalkan sawahnya kan istilah di kampung itu Pak, sawah buruduk gitu, misalnya ada hujan. Oh iya, sawah tak ada hujan. Kami sawah Sunda, garuk sawah lodok lah pemeliharaan. Nanti kan si tanahnya tuh kalau nggak ada air keras lagi gitu kan, sama-sama ini kalau di sungainya ada airnya tuh di saat ada hujan baru ada air. Kalau nggak ada nggak ada. Itu sejak kapan begitu tuh? Dari dulu ya. Dulu tuh hitungannya kapan? Nah, kita kan bisa punten ya. Kita bisa ngitung waktu itu harus kita juga mencoba Kang ya berpikir mengembalikan tanah kita ke tanah yang seperti zaman dulu lah. Walaupun katakanlah tidak mudah ya, tetapi saya yakin dengan perkembangan riset penelitian dunia pertanian itu sangat bisa. Dulu kalau di dunia pertanian padi itu kan ada namanya, kalau sekarang ada namanya salibu ya atau apa istilah lain apa kemarin Pak Aceh? Turing apa? Selain salibu apa istilah lainnya? Salibu, kalau di salibu itu biasanya ada logo gitu. Enggak, ini di ininya istilah lain dari dulu apa istilahnya kemarin? Salibu, di Pak. Bukan Turing apa? Hah? Enggak, kemarin di sana ada istilah lain. Jadi kalau sawah itu memang diairi dengan irigasi, itu bisa konsepnya panennya itu bisa sampai 5 kali dalam 1 tahun itu per 2 bulan lah paling tidak. Dengan pola itu, jadi nanti begitu ditanam sekali, sesudah panen nanti dipapas bawahnya, sisakan 5 cm, nanti disemprot lagi, nggak usah tanam lagi, sirungan deh, tapi dirawat sebagaimana merawat padi pada umumnya. Nanti dalam 2 bulan sudah panen lagi, mungkin nggak full ya, yang tadinya 5 ton paling sisa 4 ton, tapi tidak mustahil. Kemudian bisa lebih besar juga tidak mustahil, itu juga tergantung kualitas pupuknya. Nah, saya kira penting ya punten dan kasuhun seluruh komponen dan masyarakat, tokoh-tokoh desa itu sekarang harus betul-betul memperhatikan kembali potensi-potensi desa kita, terutama dalam dunia pertanian kan. Kenapa? Karena tantangan ke depan krisis itu setelah krisis energi itu adalah krisis pangan. Bahkan sekarang pun kenapa berbagai negara luar itu seperti Cina sangat concern untuk membeli lahan-lahan. Punten, kadang-kadang sampai ke desa-desa pun dibeliin sama dia. Mau bangun pabrik di desa? Belum tentu. Tapi dia membeli lahan itu misalkan 10 hektar sampai 100 hektar di Karawang ya. Bang Muhtar. Di Karawang itu kan Cina-Cina juga sudah masuk. Ya kan, membeli lahan. Pertanyaan saya kan tadi, apakah mau bangun pabrik di situ? Belum tentu juga, belum tentu bangun pabrik. Tapi dia nanti bisa mengelola ketika dia punya hamparan 100 hektar. Dia akan kelola sistem pertaniannya itu dengan teknologi mereka. Yang 100 hektar itu kan ngablak tuh. Cukup dengan menggunakan atau cukup dengan 10 orang di situ udah selesai dia menanam itu. Tapi pertanyaannya, kedaulatan pangan kita ada di mana? Kan itu. Makanya punten dan kasuhun ketika masyarakat menjual tanah, apalagi tanah itu tanah sawah dan sawahnya produktif.
aduh kalau bisa mah dipeser ku kepala desa gitu. Atau dipeser ku desa. Jangan sampai jatuh ke maaf ya orang lain. Sebab nanti ketika negara kita memang negara kita, tapi tanahnya banyak milik orang lain dan tanah itu dikuasai oleh mereka, mereka lah yang bertahan dari sisi pangan mereka untung. Sementara kita tetap menjadi buruh tani yang tidak memiliki hasil apa-apa. Oleh karena itu, Kang Ded, ini hanya tambahan saja. Jadi dengan kewenangan yang tadi DPD terus terang, sekalipun kita bermitra ya dengan Kementerian Desa segala macam, juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian bahkan agraria ya, tata ruang dan agraria dan tata ruang. Tetapi kita terus terang saja tidak langsung mendapatkan kemitraan itu sampai ke tingkat program dan anggaran. Kita cuma sampai menyampaikan aspirasi, teguran atau permohonan dengan sangat. Misalkan di Kementerian Desa dan Kementerian Kominfo misalkan ada bahasa desa digital. Nah, DPD itu nggak bisa mengawal program kecuali berdasarkan pertemanan, persahabatan, lobby-lobby. Tapi kalau secara struktur politiknya agak susah. Karena itu biasanya sudah bersama DPR. Kenapa? Kalau DPR kan punya power ya. Kalau untuk dibere, mau dibere kurang anggaran gitu kira-kira. Untuk dibere mau disetujui kurang anggaran. DPD mah tuh gitu dan tuh bisa gitu. Kita mah kalau persahabatan teman baru tuh. Kang, misalkan saya kenal menteri apa, tolong dong ini, nggak paham. Nah, baru bisa. Kalau nggak punya sahabat, mah susah. Walaupun demikian, kita tetap tidak boleh merasa lemah. Ya. Oleh karena itu, saya keliling kayak gitu, memanfaatkan anggaran reses segala macam juga. Bagaimana supaya dana seperti ini kalau dibagi-bagikan paling 100 ribuan, habis pulang juga buat ngabaso ya. Tapi kalau dihimpun menjadi misalkan nggak besar lah, angka 5 juta itu kira-kira dapat apa? Kalau bisa dapat kambing misalkan berapa ekor kambing ya, bergilir lah nanti gimana caranya. Saya kira dengan pola seperti itu jauh lebih manfaat kan, kira-kira gitu. Kira-kira ini gambaran semacam ya, kalau bahasa Pak Aher itu dulu sabisa-bisa ya, kudu bisa, insya Allah bisa gitu. Kalau Pak Aher kan pasti bisa, kalau saya enggak, insya Allah bisa Nah, itu salah satu contoh saja kan gitu. Nah, ada lagi yang saya sekarang baru nge-launching kemarin itu namanya Indonesia Global Charity. Apa maksud Global Charity? Tadi kan kalau ada 2.000 kepala keluarga nih, kira-kira 2.000 kepala keluarga, kalau infak sehari 2.000 rupiah seorang, biasa malnya kira-kira abot untuk kita 2.000 rupiah sadinten sakepala keluarga ya mah tong sadayana tong 7.000 tong. Ya, kalau setiap kepala keluarga infak 2.000 rupiah sadinten, kalau di bawah kepala keluarga itu ada 2 orang, ada 3 orang misalkan ya, iuran lah 500 perak begitu ya, opatan jadi 2.000. Nah kalau 2.000 kali 2.000 itu sudah 4 juta kan. Beres 4 juta kali sabulan, 4 juta kali 3. Sok nggak sabar hari ngitung 120 juta sasasi. Beres setahun sabaraha? Halo? 1,44 miliar. Lebih besar dari dana transfer pusat nggak? Lebih besar. Itu contoh. Sebenarnya masyarakat kita ini nggak miskin. Nggak miskin. Anu miskin itu masalah kita tidak bisa menggalang kekuatan dan sinergi.
Makanya sekarang ini saya tantangin bapak-bapak sekalian dan termasuk Pak Kuwu, bisa nggak ngumpulin tuh 2.000 dikonsolidasikan carana jika Bang Emok. Orang Bang Emok ayah 10 ngumpul tanggung renteng begitu kan istilahnya tadi dipinjemin. Kita nggak pakai sistem itu, kita sistemnya infak pinjam. Infak di bapak ker dipinjamkan ke bapak deui. Tapi modelnya seperti itu tadi. Nah, nanti kami dari Indonesia Global Charity juga mencari dari luar. Ya, bisa nantinya sama-sama. Kalau ada tambahan tadi ya alhamdulillah, kalau tidak ada yang ada kita putar dulu bersama-sama. Coba cek 120 juta sebulan karena Bingung deh. terus kagambar acan Pak Kuwu. Pak Kades. Coba lamun 120 juta sasasi, kita bisa sewa 3 hektar. Tidak usah di sini, kalau nggak ada lahannya kita dengan tetangga sebelah aja. Oke, setiap bulan kita sewa 3 hektar. 12 bulan berapa hektar? Halo? Hah? 36 hektar. 36 hektar itu padi akan berapa puluh ton bisa kita hasilkan. Masyarakat setiap bulan bisa dibagi. Punten dia mah. Ya. Saya mau jadi kepala desa juga, cuman mau di mana nih masalah. Margina di Depok terus saya desa ya, nah lurah mah pan ditunjuk ku wali kota. Abdi tetiasa ditunjuk sanes PNS deh. Nah kejadian itulah kaemutan ku abdi itu seperti itu di antara wisata. Nama nih Pak Kades dengan sapara kanca di dia upami bade ngarintis seperti itu memang masalahnya cuma satu, saha nu bakal nyanakan eta artos. Tapi kalau disepakati punten nan kasun Pak Kades, mulailah dengan teman-teman ini membentuk grup tadi. Di setiap RT dulu deh 1 sampai 2. Katakanlah 2 grup ya di RT. Kalau 2 grup apalagi bisa sampai 3 grup. Kalau 3 grup tadi berapa RT? 30? 35 kali 3 berapa? 105 kan? 105 kali 10 berarti 1050. Tadi kan 2000. Nanti tahun depan lah. Nah bisa nggak kira-kira? Atau sagrup ngelalah per RT. Cobian. Nah kan sagrup teh saha ketuana anu nyanakan. Nanti masuk ke RW. Nanti RW yang ngambilin misalkan, atau ada petugas di RW yang ditunjuk oleh beliau atau disepakati nanti mengambil tuh dari setiap RT tadi. Yang memang ini menjadi tantangan adalah transparansi. Tidak usah susah-susah. Saya punya kawan ini namanya Kang Muhtar, dia punya grup goes. Seberapa orang Kang? 50. Sami 2000-an. Lamun keur ngagoes rame-rame ngumpul 2000. Tah uang nanti dipoto, disimpen di bank, ayeuna mun aya pernikahan anu bade nikah kan biasa dipinjamkan, dikasih atau nanti hadiah. Bayarnya gimana? Infak aja nggak usah gede-gede 2000. Tapi dia punya tanggung jawab supaya uang yang sudah diberikan ke dia itu dia juga masih ikut bertanggung jawab ke situ. Nah belum lagi nanti kalau nanti misalkan wah nggak ada pupuk, udah beliin pupuk, pinjamkan pupuknya, bayarnya infak aja begitu. Kan bisa dengan cara kalau terus infak, niati infak karena Allah tong karena nanaon, dibantuan ku Allah kita. Pasti dibantuan kalau Allah mau diantep ke Allah. Ya, apalagi tadi ada yang membutuhkan, ada orang yang harus operasi, nggak punya dana ini segala, pakai itu, Bismillah. Nah, syukur-syukur. Biasanya dibagi 2. Anu hiji deui kanggo 1000 kanggo konsumtif atau tadi anu meryogikeun sadi dinten malih mah tina infak, yang penting infak datang putus cek saya ya. Jadi lamun infaknya terputus Pak, saya katakan 120 juta itu modal anu rutin moal CF. Mari kan nambah terasnya 120 terus we.
Sementara barang yang dikonsumsi masyarakat mungkin bisa habis, bisa juga tidak. Dan semakin hari semakin banyak. Nah, ini jangan tong eleh ku, memang mereka mah konglomerat seperti DRP. Terang DRP. Jarum Retail Partnership tuh ayeuna di RT tersebut. SRC, SRC, Sampurna di rokoknya Sampurna Retail Community. Namina saha? Misalkan Yep. Nanti SRC Yep. Jadi deh. Yep gini. SRC Yep 2. Hah? Toto. SRC Toto. Ayeuna terus di mana-mana. Cik anu balanya kadinya saha. Terus untung nak kaluhur ka saha. Ari ieu mah untung na ngubak we di urang. Cuman sistem permodalannya dengan sistem infak tadi saya katakan. Kalau bisa begitu. Caranya kumaha bikin tim tadi, grup tadi. Tapi memang bukan hal yang ringan, Pak. Ini pasti berat, harus ada kesungguhan. Nupang penting nama unggal dinten kudu aya nu nguriling. Dan supaya tetapi ngurilingna di tingkat RT mah hiji cekal arek sagrup, arek 2 grup, arek 3 grup. Terutama tiap grupnya, setiap grup misalkan kan nguriling ke 10 orang, ke 8 lah tiap grup. Nah kayak nguriling di luhurna ngempelkan ke kepala grup, di kepala grup dikempelkan terus lebet ke kelurahan. Bade di bawah BUMDes mana mangga bade ngadamel khusus koperasi, misalkan koperasi desa ya, masyarakat desa mana Situ Gede misalkan mau pakai koperasi itu juga mangga, nanti akan masuk terus, tinggal nanti bagaimana kita. Nah ini yang saya katakan tadi, membangun kemandirian desa itu ternyata bisa. Supaya emut-emut kurang 2.000 bisa mualnya kira-kira masyarakat di dia 2.000 perak dah piraku gitu ya. Ada rokok sabatang sabaraha ini. Hah? 1.500? 1.500, 2 batangan lah gitu. Enak tong ngarokok kita ta 2 batang sadinten enak mah keur infak kadinya asup gitu. 3.000 pakai 2.000-an. Nah, ya tugas Pak Kades yang bisa meyakinkan masyarakat keliling ya. Dan kami tentu saja sekarang sudah bergerak dengan kurang lebih 17 desa. Kalau mau gabung di sini 18 desa insya Allah. Kita baru mulai kan, baru kemarin, tapi kita ya dana awal adalah walaupun tidak besar gitu, untuk operasional awalnya seperti apa. Kita seperti itu. Yang tadi saya bilang daripada reses dibagikin habis kali gitu pada mal ayah hasilnya. Tapi kalau ini ada tambahan sedikit nanti dari bapak-bapak sudah mulai tong tepi-tepi ngawitan ti orang lah 10 orang. Tong tinggali ageng alit. Yang penting rutin. 2.000 tong poho ya tuh. Bari SMS 2.000. Nya siap cenah. Kadieu we nya giliran. Saha ketuana nguriling we 2.000 simpan. Tong ditinggali alat ageung kan lumayan. 2.000 kali 10 ge terus 20.000. Perangkat desa ngawitan atau para RT heula sadayana RT gitu mangga. Sadayana RW heula mangga gitu ku Pak Kades dirintis name tiap RT ngarintis kan. Tapi kedah aya proyek anu jelas. Proyek nu katingali ku masyarakat. Kamari mah aya usulan di Karawang seperti bagaimana kalau membeli untuk makam, ya bisa saya bilang. Ya, kalau 1.000 saja tadi 1.000 warga misalkan dengan angka 2.000 kan sudah 2.000 per hari. Maka 1 bulan 60.000 saya. 60 juta. Itu kan 2 juta kali 30 kan 60 juta. 60 juta itu bagi 2 saya bilang 30 juta buat produktif tadi, buat usaha 30 juta boleh dibelikan buat makan. Ada tanah cicil aja tiap bulan 30 juta. Setahun lunas atau tidaknya. Asal ada yang betul-betul sungguh-sungguh merintis dan sungguh-sungguh terutama nih. Makanya saya tanya di awal pemuda.
Nah pemuda ini kalau sudah tercover itu nanti kita bikin, saya bilang tadi, kalau pendapatnya punten kan, kalau kita harus bicaranya yang ideal ya, tidak boleh yang kecil-kecil ya. 2.000 tadi, kalau 120 juta dapat, itu nanti anak-anak muda setiap grup tadi itu sudah bisa. Satu grup ini mungkin setelah 5 tahun sudah dapat tuh masing-masing 1 hektar. Terus anak-anaknya gimana? Masa depan pendidikannya udah sudah bisa kita. Nah ini kan di masa pada ini sangat bagus dimulai dengan gerakan ini. Tapi umat saya bilang tadi kita harus komitmen bersih ya, belajar bersih, jangan sampai ya memang aya wae kadang-kadang. Aduh maaf kapake heula euy cenah. Nu kapakeun. Kapake mah kudu dibayar ayeuna ge gitu. Karena mun ditumpuk saneskeunana, mendingan lepaskan. Nah, kalau dia butuh banget, usul. Saya butuh banget. Kumaha carana? Soklah orang diproses nanti ada tipnya. Saneskanten koperasi aya di dieu teh. Nah, koperasi sok diawali. Kapayun ge BUMDes ge kan biasa dipegang ku koperasi kan. Tong di kamana-mana terus dimanfaatkan. Nah kami nanti insya Allah Pak Endet, mungkin mudah-mudahan saya nitip ini ke Pak Endet lah sebagai salah seorang tokoh masyarakat di sini, nitip program ini nanti yang menjalankan Pak Kades dengan bapak-bapak. Nanti saya komunikasi ke beliau, termasuk mengkomunikasikan kalau di sini ada proyek, ada program apa yang perlu bantuan dari luar, saya akan mengajukan insya Allah. Misalkan ada teman HNI, terang HNI. Herbal Nasional Indonesia atau apa namanya, itu juga itu kan seperti kopi ginseng, kopi segala macam kan kita bisa mulai dari bisnis kayak begitu. Sengaropi nah kopi nanti kan sudah mulai kan jualan pakai gitu, modalnya dari situ, jualannya tambahan. Kita minta ke HNI bikinkan dong warungnya, bikin warung di desa. Nanti bisa bikin warung di tiap RW, nanti bikin warungnya di tiap RT, sok dikelola sama-sama. Nah, karena nongkrong orang teh didinya, nongkrong sok lah, bari ngapalkeun Quran di situ, nongkrong ngapalkeun Qurannya tuh. Syaratnya nongkrong di dia apal Quran, sabara setor saayat ka dieu gitu, setor 2.000 yang setor saayat. Nah, itu kan jadi apa? Masyarakat jadi cerdas, masyarakat jadi kuat. Mitos mandiri kita mau pakai urusan pilkada, mau pakai money politik, mau sabaraha teh ya 100.000 aing mah menang sakieu gitu. Dia cuma datang ke sini ngasih sembako. Sembako mah 5 tahun sekali, sembako mah di dia mah di koperasi seminggu sekali gitu, menang orang gitu. Selesai itu. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi lagi dalam pilihan-pilihan demokrasi ke depan politik. Karena ini masyarakat itu kumaha. Sudah kerbutuh atuh orang teh. Sokomo padembiki kerbutuh cenah urang teh. Ini yang kalau Garut kan gak ada pilkada. Kalau kemarin saya di Depok, capek, tatangga digempur habis. Ya, eleh kita nanaon sini. Ya kita tidak bisa melawan dengan cara begitu. Kita harus menyadarkan karena masalah pilihan ini pilihan coba we dipimpin ke Pak Kades 5 tahun kapayun. Kalau Pak Kadesnya, maaf ya istilahnya, tidak punya kepribadian, tidak punya program segala macam, kia-kia wae desa. Ya, kenapa? Karena kita salah memilih seorang pemimpin kan gitu. Apalagi tingkat negara, kabupaten, negara. Makanya saya sampai katakan, ya kalau saya ini pribadi saya bilang, kalau saya misalkan ya katakanlah jadi bupati pun saya berani tambah 1 miliar lagi satu desa. Karena saya tahu satu desa di desa itu efektif. Saya pegang misalkan nih 1 triliun. Buat apa pembangunan di kabupaten? Wah belum tentu efektif. Belum proyek sana, proyek sini, belum jatah sana, jatah sini. Kalau di desa sih, minta jatah deh. Menaya ge moal ageng lah, ala kadarnya.
Terus gitu Pak Kades. Malah dalam mun aya nu minta jatah di luar nu ditentukeun, kapangih ku KPK entos. Terus gitunya. Di desa mah nyelap 1 juta ge. Tong 1 juta lah, nyelap 100.000 ge kanyahoan. Terus gitunya di desa. Makanya saya bilang 1 miliar di desa jauh lebih efektif daripada 1 triliun di kota kabupaten. Nah ini juga satu pilihan-pilihan politik sebenarnya ketika kita ingin berbangsa, bernegara. Karena mau tidak mau kita harus. Nah, terus 11:30 ya. Kita geuning gitulah. Hapunten anu kasuhun beli kirang kirang kumaha gitu nya. Mung sakitu simpuring mangga ditanggapi manawi aya tanggapan mangga hatur nuhun kasadayana. Tapi paling tidak mulai mengenal lah DPD RI itu apa. Dan terus terang saja kalau saya kesini 5 tahun sekali iki tos-tosnya alhamdulillah gitu kan. Nabe ai simpuring nguriling itu kada saprovinsi kan. 27 kota kabupaten. Ada anggota DPR mah bari seueur sadapil teh, dapil dia kan Tasiknya kota Tasik, Kabupaten Tasik Garut. Sadapil teh 10. Abdi mah saprovinsi mung 4. Bari resesna teh sami. Mun 18 ini 18 teh abdi kudu nguriling ka kanggo 27 kota kabupaten. Ada anggota DPR mah 18 ge sadapil bari tiasa ku 10 kali 18 180. Sapacek aya sabara kecamatan. Tiasa lungsur ka kecamatan. 2 kali reses geus ka ubah. Benten sareng abdi. Jadi bilih teu kapan mah. Apunten anu kaseueun. Tapi insyaallah pemitos janten silaturahim kieu terus sanes kanten tadi Ustaz Dendet bisa mencoba lah dari yang kecil dulu ya, dari yang kecil dulu insyaallah mudah-mudahan yang kecil itu juga sudah mulai saya akan kerjasama dengan paling tidak dengan HNI untuk membuka warung herbal ya badai di Bumi Saha mangga gitu kan tuh disepakati nanti seperti warung gitu kayak di tambahan ke warung Nusanesa seperti pupuk ya tos aya model pupuk nu insyaallah tos teruji cukup saya tapi mudah-mudahan kapayun pupuknya juga tiasa janten salah sawios jantawis nu kurang dikembangkan di dia lah insyaallah ya tiasa maparo nah, kan gitu abdi pupukna gitu ta bapak tanahna sareng pengembangan nanti berapa hasilnya kalau biasa misalkan 5 ton ya dengan pupuk ini dapat 7 ton misalkan ya udah nu 2 tonna 1 ton ewang bapak 1 ton kerja saya 1 ton gitu kira-kira gitu ya boleh begitu atau tidak. Nah, ayam kampung juga ada teman-teman. Nah pentingnya kerjasama antar kepala desa itu di situ. Kalau modelnya model sapi perah, guranteng, model desa wisata, guranteng model wisata. Nah, terus kalau model pengembangan tadi ayam kampung prima ya atau prisma misalnya. Prima itu di Ciamis itu teman-teman udah mengembangkan di sana. Saya minta supaya dihitungnya per paket. Kayak tadi misalkan kalau di mana di Indramayu ada teman-teman pakai model paket entok, satu paket itu satu jantan 4 betina entok. Nanti dalam 1 tahun tuh bisa berapa kali bertelur dia kan. Nah itu cuma 500.000. Kalau itu cuma 150.000. Nah dengan iuran tadi nu 2.000-an sabulan bagian ieu, bulan dia bagian ieu. Kan 10 bulan selesai. Bari aya leuwihna. Ya, kan kinten-kinten kalau infak tadi 2.000 kali 10 kan 20.000-nya kali sasasi kinten-kinten 600.000. Ini cuma 500.000, kita masih bisa nyimpan 100.000.
Nah kalau mau langsung proyeknya model-model begitu. Tapi kan kalau grup di desa itu atau tapi di RT itu sudah semuanya dapat 10 kan. 10 kali 5 tadi berarti kan berapa? 50 kan? 50 ekor. Satu grup. Atau kambing. Kambing juga bisa. Nanti pokoknya yang penting Kang, tong ditinggali artos mah mau tiasa dituang. Opometos gaduh entok, gaduh kambing, gaduh beas, kalaparan moal. Ya mah keur ulin we duit teh gitu nya. Gaduh artos sih keur ieu teh keur listrik, keur cai meureunna gitu. Tapi keur katuangan mah tos cekat tidinya ge tos cekat kedahna mah kitu. Teh ge kedah diemut kadinya. Nah, seperti bapak-bapak di sini kan tokoh masyarakat di sini bagaimana kita menggerakkan masyarakat itu menjadi masyarakat sejahtera dengan pola-pola seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun kasuhun. Hapunten ya bilih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ide gagasan yang barusan disampaikan mudah-mudahan manfaat untuk kita. Dan ada 3 bulan paling tidak, 2 bulan lah. Ya kalau 2 bulan itu sudah dirintis ya nggak apa-apa. Kita kan tidak bergantung pada kepala desa. Kalau ini mah bergantungnya dengan kita sebagai tim masyarakat, kita langsung dengan apalagi Pak Kades tahu persis kan tabiat dan watak masyarakat di sini. Tetap silaturahim menjalan ya bukan urusan kampanye, silaturahim sedang menjalankan program-program seperti ini. Ya nanti sekarang saya tidak menjanjikan sekali lagi, tapi paling tidak adalah bantuan-bantuan awal sedikit gitu, tidak besar gitu. Nanti insya Allah kita akan ini. Ekonomi dana iuran 2.000 sadinten per kepala keluarga kahartos pisan eta. Terus pengelolaan sarik juga mohon. Udah. Mohon. Kalarasan ada atau saya dirintis Pak namanya teh jariah 500 seharinya di Cilintung namanya ngawitan bahkan di kampung abdi oge sami jariah 500 sadinten per kepala keluarga 500 masih berjalan mung penggunaanna pangitan mung sakedik eta mah mung 500 sadinten janten sami ngonte mung 3.500 atau dirintis eta digunakeunna untuk kegiatan di kegiatan di lingkungan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat per RW masing-masing atau di RW abdi RW 4 Kampung Timahayu atau dijalankan di RW Cilintung Pang Payuna de binaan gitu nya binaan Palurah menyelenggarakan seperti itu. Nah, margi ku Bapak tos di Bartosan Kang Haji di Bartosan, mudah-mudahan ka payun mah Kang Edi janten langkung ageng. 2.000 sadinten ya proyek mohon. Eta janten kan upama ya proyek kan ada target lah hajinya. Ada target saya janten masyarakat lempung percaya ke pemerintahan tingkat RW, percaya ke warga namina teh yang mengelola uang itu upami aya proyekna maksudna kawan ningkatkeun ekonomi warga desa Situ Gede sana program panginten karasan simkuring misalnya Palurah ngobrol sareng rekan-rekan BPD ataupun LPM Pak RT ketua pemuda sok ngemut kumaha ningkatkeun PADES desa emutan teh eta PADES desa tuh kumaha gitu kan terus kumaha ningkatkeun taraf ekonomi masyarakat desa Situ Gede. Karasan upami tadi teruskan perkawi sawah solusi kuring sawah guludug da karasan sawah anu pun biangge tos tidak produktif deui sawahna gitu. Abi nuju alit mah ngayapnya di baru kaya teh sawah teh coba sai teh gitu nya. Ayeuna mah teu aya. Sawah teh ka mana sawah teh karasan. Nah, alih fungsi panginten warga di Situ Gede hampir dominan ayeuna teh. Sami 30 Bulan? Hujan mah sami. Sayeuna panginten ayeuna seueur di Paralonan, di sana Kabumi gitu tanya kendala terus ada alih fungsi tanah bukan alih paradigma masyarakat Situ Gede teh seueur kana produksi bata sehingga kena pertanian teh atau serada kirang pangitan produksi bata ras paradigma di masyarakat oge daripada tani mah sami 3 bulan sekali hasil langkung saya keneh naik kana truk ayeuna di damo ayeuna kaing artos kitu nya dominan seueurna teh kitu resep instan gitu kan nyata lagi Palurah sieureun Palurah teh bagian ningan aya jariah di luar sanonya jariah 500 sehari di Cilintung nu cobian ya berjalan di Cilintung duikeun ka
tiasa nyenggarakeun wuludan teu nyungkunan deui ka masyarakat diselenggarakeun dari kegiatan sosial itu. Terus melayani untuk damang gitu nya di lingkungan itu kanggo artos eta mung sebatas nami duit kadinya panginten teu acan kanggo memperbaiki ekonomi. Buka UPI 2000 sehari mah dikelola ku desa mudah-mudahan tiasa amin panginten gitu nya. Mohon itu seperti itu. Kumaha kanggo desa gede kanggo ningkatkeun pendapatan asli desa. Ayeuna kan bade asal orang tanya itu kan hasil dari BUMDes rasana PADes itu hasil dari BUMDes. Sanes hasil tina carik gitu nya. Kang Haji nya hasil tina carik hasil tah simpuring sareng palurah sareng rekan-rekan bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli desa. Di payun kantos Payun diprogramkan di 2020 itu bade ngembangkeun objek wisata. Karena gaduh carik di gunung, Pak. Di gunung berbatasan sareng tanah perhutani. 1 hektar palurahnya lakungnya hampir 2 hektar ininya. Produktif mung digarap ku warga ya masih hana teh kitu we panginten gitunya di kampung mah itu kan tidak. Nah hoyong teh bade dikembangkeun ke objek wisata. Terkendala dari apa? Terkendala dari anggaran, Pak. Anggaran yang masuk ke desa Situ Gede 1 miliar. Hoyong itu jalan wae panjang Situ Gede mah. Harus aya sabaraha kilo? 6 kilo ya, 6 kilo aku lebih 6 kilo. Beranteng 2000 hektar coba jalan. Oh, jalan gitu kan. Kaimutan sahur 300 ya. Sahur Pak Haji ya. Pak Haji bagaimana agar mendapatkan lamun 13 triliun dikelola kabupaten kota, kalau desa 1 miliar, berarti harus kaimutan dikembangkan menjadi 2 desa karena desa Situ Gede cukup misalkan tersekaplah dari jumlah penduduk yang hampir 7.000 jiwa biasa dikembangkan dengan luas yang seperti itu agar dana yang tersap tidak hanya 1 miliar. 1 miliar tercekap, hoyong emut tanah ini dibangun jalan, ya reksak deui seras karena jalan. Sementara masyarakat membutuhkan akses jalan. Yang dibutuhkan untuk akses jalan, air. Nah, ayeuna hoyong karena wisata. Kemarin Atos dianggarkan 200 juta ya, 200 juta. Nah, tersendat dengan pandemi Covid 2019. Dana desa mau tidak mau sesuai dengan aturan harus ada BLTDD diambil ke sana sekali. Ada bencana, kanggo wisata ditarik karena bencana gitu Pak Hajinya. Jantan kan teu acan kakembangkan. Kamari ge aya bantosan dari ITENAS panginten ngabantos kanggo objek wisata itu tos aya wisata energi lah insyaallah hayong kembangkeun ka dinya. Gitu panginten. Ya upami Pak Haji ada baru akan yang di tanah carik itu bade dikembangkan gitunya maksudnya tanpa bade dikembangkan di bantosan ku eta tanah. Punten abi pamundut panginten. Ngabitan panginten upami walaupun dari DPD karena punya akses ke rekan-rekan yang lain upami aya donatur kanggo bangun jalan Situ Gede panginten hapunten panginten Situ Gede seueur keneh jalan anu kedah dibangun rawan bencana kemarin aja ada 3 titik yang longsor Pak. Jantan dana desa teh direjet alihkeun deui ka jalan alihkeun di jalan itu bahkan jalan yang Situ Sarinya teu acan keperbaiki margi berbatasan dengan desa Situ Sari tidak bisa tidak bisa dibangun oleh Situ Gede gitu kan. Nah, anggaran untuk wisata 200 juta teh CF dikanggo memperbaiki TPT jalan margi akses jalan dari Timanghayu ke Cilindung 1 kampung 2 kampung terputus. Ekonomi terputus karena liobata, truk tetiasa jalan sehingga dana itu digunakan untuk dana untuk wisata itu digunakan untuk memperbaiki jalan akhirnya di Robi gitu kan. Nah, itu panginten. Terus kan wisata kemarin teh nguping bade kenging bantosan dari provinsinya. Mohon. Ya informasi pengen ada bantosan anak. Saurna 1 miliar 400 valorahnya katanya. Tadi Pak Abi diklarifikasi ke pendamping, "Kang eta laras teh dana anu sekian, aduh kenapa dukanya duka laras duka henteu da teu acan yakin bingung Pak bade nganggarkeun teh tos yakin sementawis punten di masyarakat tos pada terang bakal keing bantosan 1 miliar 400 pangagengna di Karangpawitan yang mengusungnya pun bingung duka laras duka henteu kan abi jantan bingung bagaimana pertanggungjawaban palurah rekan-rekan nusanes ka masyarakat eta teu janten deui sementawis dianggarkeun tina dana desa jalan oke seureksakan eta. Nah kubari kitu panginten sebagai bahan kanggo Bapak DPD kabupaten pusat sana tidak punya kuasa anggaran di DPR teh gaduh rekan-rekan ngudag cerosan Bapak tadi pirena tiasa ngabel misalkan
ayeuna di situ gede ada wisata, kalau ada anggaran misalkan neda di Bantosan dan kapal hidinya gitu kan. Maksudnya sanes sama Palura tapi untuk meningkatkan PADES. Nah, PADES kawan untuk mensejahterakan masyarakat. Margi pangemot dengan dibangunnya akses wisata upami jalan eta mudah-mudahan otomatis pemerintah akan melirik jalan situ gede upami awon upami ngalangkung pira ku pangitan teu emuteun Pak. Oh jalan ka wisata teh awon. Ya gitu kan. Beda ku pangitan garu anggaran. Pasti kadieu tamak sendik gitu pangitan. Sakitu aya disipuri kita intinya pangitan untuk memperbaiki ekonomi neda Bantosan. Mung sanes teori anu tadi 2000 senin teh insyaallah penanya intinya Pak Lurah kita berembuk bersama terus aya contoh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.